Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan pemirsa MAP TV Al Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ahad 27 September 2020 telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Yono M. Biomed yang akan memberikan ceramah agama dengan tema Muhasabah selama 6 bulan pandemi COVID-19. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab Al-Hadiniyah walikulli niyatis solehah wa ila hudratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Yono M. Biomed. Kepada Ustadz Fa'alai faliyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Al-ayat sadaqallah wa ba'du. Allahumma ma asbaha min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukru. Hadirin dan seluruh pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pagi hari ini pada waktu subuh ini tadi, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, kita bersama serombongan malaikat telah menunaikan kewajiban kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lebih penting dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, bahwasanya kita dalam rangka terus ingat kepada Allah, dan kemudian Allah pasti akan mengingat akan perihal kita, keadaan kita ini. Kemudian Allah menegaskan washkuruli, syukuri galo-galo apapun yang ada ini disyukuri, wala takfurun, jangan ditutup-tutupi. Fa bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun dengan nikmat Allah itu hendaklah kamu zahirkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengabdian, dalam bentuk kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu dalam bentuk kemanfaatan. Hakikat hidup sebenarnya cuman menjalani, dan dalam menjalani ini tak katik pilihan kecuali kita menjadi hamba yang bermanfaat. Itu baik. Bukan untuk kita mewariskan sesuatu kepada generasi berikutnya. Allah sudah menjamin tentang mereka. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami akan menjamin rezeki kamu dan rezeki anak turunan kamu. Sudah dijamin semuanya. Tak perlu repot-repot memikirkan yang akan datang. Semuanya sudah dalam ilmunya Allah, dalam inayahnya Allah, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin rahimakumullah, pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tepat saya berdiri di sini 6 bulan yang lalu, pada waktu menjelang sebelum dilakukan katakanlah pembatasan kita pergi ke masjid.
Nah ini kita mulai ada lagi pengajian di masjid. Mari kita lihat selama 6 bulan ini sudah macam mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. Lihatlah seluruh yang ada di semesta alam ini, yang ada di bumi ini, jingoklah. 6 bulan ini kita dalam keadaan ketakutan semuanya. Berseliweran kabar-kabar itu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Benar-benar Allah mencoba kita dengan sesuatu yang menakutkan. Takut kalau wong di dunia ini karena masalah COVID-19. Mari kita lihat semuanya itu dilihat. Ekonomi mulai lambat, bahkan ada yang berhenti, bahkan ada yang sudah menjerit krisis. Begitu keadaannya. Maka hendaklah kita lihat sanurihim ayatina. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah ingin menguji kita. Wa fi anfusikum, dan juga pada diri kita. Sampai hari ini katakanlah seluruh Indonesia Raya ini kita sudah ada sekitar 250.000 kasus. Kalau hitungan aku dulu kira-kira 6 bulan ini mestinya 500.000. Bukan nambah banyak tambah jelek, bukan. Kalau 500.000 berarti kena kalau. Yang ado itu berarti sudah tercover kalau. Yang ado itu sudah ketahuan kalau. Tinggal ngurungnya. Kata Nabi Muhammad, kalau ada penyakit macam pandemi seperti sekarang ini, maka hendaklah yang ada di dalam tidak keluar, yang di luar tidak masuk ke dalam. Maksudnya adalah temukan sebanyak-banyak kasus, habis itu diisolasi. Setelah itu selesai urusan. Ini kita bocor terus, tidak mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Bukan kita yang tidak mengamalkan, tapi secara keseluruhan adalah bangsa ini, terutama kita masih menerima masuknya orang-orang asing sejak Maret dulu sampai Agustus sampai September ini masih tetap masuk. Karena kita tidak tahu orang asing membawa apa bagi kita. Hadirin rahimakumullah. Maka pelajaran pertama untuk kita hari ini adalah mari kita lihat evaluasi diri kita. 6 bulan ini apa yang terjadi? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berkenan menguji kita. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan-segan memberi perumpamaan, memberi cobaan kepada manusia seekor nyamuk atau yang lebih rendah dari nyamuk. Dalam hal ini virus. Pandemi COVID-19 itu disebabkan oleh virus yang namanya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 berarti ada SARS-CoV-1. SARS-CoV-1 itu sudah jadi wabah tahun 2002 sampai 2004. Selesai. Kematian karena SARS-CoV-1 itu bisa mencapai 30% tingginya. Kemudian kira-kira 18 tahun kemudian sekarang ini muncullah SARS-CoV-2. Dari SARS-CoV-1 ini tadi, kenapa dia muncul? Sebelum muncul ke sini Allah sudah memberitahu kepada kita, ilmuwan melihatnya apa? Ternyata SARS itu hidupnya, virus SARS ini hidupnya di kelelawar. Kemudian kelelawar ini diganggu, maka kemudian entah seperti apa pindah ke manusia. Belum cukup sampai di situ. Menurut ilmu tentang biomolekul, ini ilmunya sangat kecil tentang hal-hal yang bersifat ya tidak kasat mata kecuali dilihat dengan mikroskop elektron. Berdasarkan ilmu itu, untuk bisa dia sampai ke manusia harus ada yang mengganggu. Jadi simpulannya jelas. Hidup nyaman virus ini di dalam kelelawar. Di kelelawar tidak menyebabkan penyakit. Kemudian pindah ke manusia karena diganggu. Kemudian dari manusia satu bisa pindah ke manusia lain karena virus ini mengalami perubahan. Namanya mutasi. Perubahan atau mutasi. Perubahan ini bisa berjalan dua cara. Satu bisa alami, kedua bisa direkayasa. Sampai hari ini belum ada jawabannya. Hadirin rahimakumullah,
para pemirsa dimanapun berada. Jadi oleh karena itu mari kita lihat gitu ya. Mari kita lihat. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Kalau kita lihat mutasi atau perubahan pada virus ini ya, dibanding yang ada di kelelawar, itu perubahannya lebih dari 10. Dalam ilmu yang seperti ini, satu perubahan biasanya makan waktu bertahun-tahun, bisa sampai 5 tahun. Jadi kalau 10 butuh waktu kira-kira 50 tahun. Ini perubahan tadi 2002 sampai 2020 berarti kan cuma 18 tahun. Mestinya berubah cuma sekitar 2 atau 3 saja. Ini kenyataannya berubah sampai lebih dari 10. Hadirin Allah. Jadi ini pelajaran berharga untuk kita bahwa zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan, musibah, bencana di seluruh muka bumi ini, di darat dan di lautan, termasuk penyakit, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Apa ujungnya? La'allahum yarji'un. Itu pesan Allah, supaya kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, musibah ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian untuk manusia. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Bahwasanya semua ujian ini sudah ditulis oleh Allah sebelum manusia dan bumi ini diciptakan, dan tujuan ujian ini cuma 2. 1, supaya kalau kamu yang terkena musibah tidak putus asa. Yang kedua, yang kamu tidak terkena musibah jangan girang, jangan gembira, lepas kendali. Maka itu apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi adalah ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Kata para sahabat, ihtiyaton. Takwa itu ihtiyaton, bahasa kitonyo hati-hati. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati. Kita sekarang berhati-hati. Saya boleh sampaikan, yang paling berhati-hati itu tetaplah umat Islam. Tetaplah umat Islam. Di mana-mana yang paling hati-hati di seluruh dunia ini adalah umat Islam. Kenapa? Contoh, salah satu protokol kesehatan adalah mencuci tangan. Mencuci tangan. Dan memakai masker. Oke, anggaplah seperti itu. Saya terangkan. Mencuci tangan itu 20 detik. Menurut ilmu kedokteran 20 detik. 1, 2, 3 dan seterusnya, ini 20 detik. Kita lazim bukan sekedar cuci tangan, tapi kita wudhu. Mulai dari kumur-kumur, membersihkan tangan, kumur-kumur, memasukkan air ke hidung, membasuh muka dan seterusnya lebih sempurna ketimbang cuci tangan. Jadi kalau kita menjaga wudhu, subhanallah. Dan ketahuilah, salah satu wudhu yang dianjurkan gerakannya adalah memasukkan air ke hidung. Orang Inggris menyebutnya gargling, istinsar. Memasukkan air ke hidung itu, banyu itu masuk itu mengandung mineral. Banyu itu masuk sampai ke ujung sana. Dalam bahasa kedokteran namanya orofaring. Orang yang diswab, diambil sampelnya itu, dicucuk pakai kapas itu ke dalam situ. Kenapa? Karena paling tinggi jumlah virus itu sebelum masuk ke dalam tubuh ada di nasofaring, di sini, di ujung sana. Itu paling tinggi di situ. Kalau kita wudhu, dia bersih. Itu ada penelitiannya. Kalau kita wudhu memasukkan air itu bersih. Maka tidak usah ditanya lagi, tidak usah diajari lagi. Kalau betul-betul kita seorang muslim, apalagi kata Rasulullah menjaga wudhu. Coba kita jengok. Kita sholat subuh tadi jam 5. Kemudian nanti insya Allah kita sholat isya jam 8, anggaplah seperti itu. 5 sampai 8 malam berarti 15 jam. Kita sholat 5 kali, berarti kita sholat setiap 3 jam kira-kira kalau dibikin rata-rata. Setiap 3 jam kita menjaga wudhu. Dan ternyata penelitian subhanallah menyebutkan virus COVID-19 sebelum menginfeksi manusia harus berdiam dulu di hidung ini, di dalam sana itu. Diam dulu di dalam mulut ini kira-kira sekitar 3 jam. Subhanallah.
Jadi kalau kita bersihkan pakai itu, habis. Selama 3 jam selalu bersih. Itu manfaat menjaga wudu. Jadi menjaga wudu itu subhanallah dalam Islam ini tidak ada satupun yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasulnya ngasih contoh kepada kamu lakukan. Apa-apa yang Rasul larang tinggalkan. Selesai. Di Al-Quran panduannya sangat jelas. Maka semua yang kita lakukan ini dalam Islam ini sudah sangat sesuai. Subhanallah. Memakai masker misalnya, sudah dari dulu kita kalau bersin itu selalu mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Memakai masker ini sudah fix, jelas penularan virus ini melalui droplet, tetesan, percikan. Tidak bisa virus ini melayang-layang di udara, karena virus ini berat. Udara sangat ringan, 75% udara dari nitrogen. Nitrogen beratnya cuma 28 dalton. Ditambah oksigen yang sekitar 21%-nya, oksigen beratnya cuma 32 dalton. Sementara beratnya virus ini kalau diibaratkan kira-kira pecah empek-empek apa namanya adaan nanti dilempar ke udara, kira-kira mah itu pastilah jatuh kira-kira. Tidak usah lama-lama, kira-kira kalau virus ini ada di udara paling-paling sekitar 2 menit 3 menit dia akan jatuh, kira-kira seperti itu. Subhanallah. Jadi isu-isu yang mengatakan dilewatkan udara di mana supaya kita tambah takut. Tidak ke masjid pula. Ada disebutkan pula bahwa masjid beresiko. Sampai hari ini belum ada catatan orang terkena infeksi virus ini di masjid. Belum ada. Kalau di gereja sudah banyak. Apa bedanya gereja sama masjid? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang datang ke masjid tidak punya najis, tidak punya hadas besar, tidak punya hadas kecil. Orang yang masuk gereja kita tidak tahu apakah istinja atau tidak. Kan kira-kira begitu. Jadi subhanallah, tidak akan ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, saya sudah sampaikan dari awal, baru sekarang disampaikan oleh WHO. WHO mengatakan bahwa jagalah imunitas dan silahkan orang yang sehat berkumpul. Kita lihat pemain sepak bola Muhammad Salah, Sadio Mane, kesebelasan Indonesia sekarang sedang bermain di Eropa. Itu semua main bola, tabrak-tabrakan, rebutan bola, tidak apa-apa. Kenapa? Karena orang sehat. Maka 6 bulan lalu saya bicara di Masjid Agung kita ini, bahwasanya yang sehat silahkan datang ke masjid. Yang lagi ada sakit, ada gejala, tidak usah ke sini dulu, karena tidak ada resiko bagi yang sehat. Kemudian saya juga menyatakan udah dari awal bahwasanya kalaupun orang ini kena COVID dan tidak ada gejala, maka dia tidak menularkan. Bahasa Inggrisnya tidak terjadi shedding, tidak terjadi produksi virus yang banyak sehingga bisa menular kemana-mana. Dan itu dinyatakan WHO kemudian sekitar bulan Juni, bulan Juli WHO menyatakan resmi seperti itu. Tapi kenyataannya kita saling curiga. Tolong saya luruskan, yang namanya distancing, bahasa Inggrisnya, bahasa kitanya jaga jarak. Jaga jarak itu bukan jaga jarak kita. Kita kagak evaluasi lagi. Masjid kita, masjid mana baik kita evaluasi. Kapan dah masuk di sini, sudahlah lakukan protokol Rasulullah. Sawu sufufakum, fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Pasang pula ambalnya, tidak katik masalah ambal dipasang. Kan kira-kira begitu. Bukan apa-apa, saya ingin menyatakan salah paham. Jaga jarak itu maksudnya jaga jarak dari orang yang sakit. Tolong camkan itu. Jadi bukan kita ngomong, nah cek, jauh-jauh dari aku cek. Nah, jaga jarak dari orang yang sakit. Coba sekarang ini, contoh, mohon maaf ini, foto di mana-mana, baik menteri itu, ada menteri-menteri foto di Bali, tidak pakai masker, berdempet-dempet. Kita juga habis pengajian mak ini foto, habis pengajian ini kaget foto misalnya. Foto itu berdempet-dempet. Ngapa tadi sembahyang tidak dempet-dempet? Kira-kira mak itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi karena kita ini salah faham, maka saya luruskan. Yang disebut jaga jarak terhadap yang sakit
dan jaga jarak terhadap tempat yang beresiko. Tempat yang beresiko disebut oleh WHO ada 3. Aku selalu nyebut WHO supaya wong kalau ada yang nak debat silahkan debat. Apa kata WHO? Jarak yang harus dijaga dari 3 tempat ini. 1, tempat yang sempit. Ini lapang masjid. Setiap masjid pasti lapang. Bahkan Al-Quran mengatakan fafsahi yafsahillahu lakum. Maka hendaklah kamu berlapang-lapang dalam majelis. Lapang majelis kita ini. Itu. Yang kedua, tempat yang riuh manusia dengan aktivitas yang tidak jelas. Misalnya mohon maaf, kumpulan wong bejoget kan tidak keruan. Tapi kalau kumpulan kita ini tadi aktivitasnya jelas. Masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, duduk berzikir, menunggu qomat, kemudian sholat, kemudian berzikir, jelas. Tapi kalau orang masuk dalam satu tempat yang kemudian berjoget-joget, itu tidak jelas. Kira-kira begitu. Jadi yang kedua, tempat berkumpulnya orang yang tidak jelas, itu yang resiko. Yang ketiga adalah tempat yang aliran udaranya tertutup. Ini udara ngalir kemana-mana, subhanallah. Selama ini banyak yang salah faham. Ada tetangga kita positif COVID, kemudian disuruh berdiam di rumah. Kita nyebutkan di rumah baik. Di rumah baik di dalam kamar suruh diam, tidak boleh metu. Begitu keluar dari rumah dimarah Pak RT. Salah besar. Karena Allah sudah menurunkan sinar matahari. Salah satu sinar matahari itu ada namanya ultraviolet C. Ada A, ada B, ada C. Yang C itu digunakan untuk menonaktifkan virus. Itu di rumah sakit saya pakai itu untuk di laboratorium yang memeriksa COVID itu. Pakai UVC. Gunanya untuk apa? Supaya virus ini nonaktif. Dan itu tidak usah banyak-banyak, tidak usah repot-repot. Keluar saja, lihat sinar matahari kira-kira jam 8 sampai jam 10 pagi, selesai sudah. Murah meriah, aman, sehat. Sekaligus vitamin D naik. Vitamin D naik dalam tubuh kita. Vitamin D itu bagian penting dari imunitas. Barang siapa vitamin D-nya lancar, maka imunitas lancar. Imunitas lancar dalam bahasa Arab disebut mana'ah. Mana'ah, maka kita akan tahan badan kita. Dan satu kuncinya untuk kesembuhan ini sudah disebut lagi oleh WHO, kita kemungkinan besar akan tetap bersama virus ini paling tidak sampai Desember 2021. Jadi berapa lama lagi kira-kira? Ada yang nanya, kapan kita masih nak pakai masker ini? Kapan kita masih ini? Disebutkan sampai 2021. Tapi mari kita lihat, tidak mesti seperti ini. Kenapa? Bulan Juni, jadi Maret, April, Mei, Juni, anggaplah 3 bulan atau 4 bulan. Itu yang sembuh di Indonesia dan di Sumatera Selatan, yang sembuh itu 20%. 20%, sangat lambat. Bulan Agustus, September sekarang ini, sampai September ini, yang sembuh 73%. Artinya apa? Meningkat 50%. Secara ilmu saya boleh terangkan, kalau sudah sembuh lebih dari 2/3, 73% itu lebih dari 2/3, berarti musibah ini tidak akan kembali seperti semula, yaitu gawat. Masa gawatnya sudah lewat. Dan saya tiap hari sudah menangani, saya lihat pasien-pasien, saya lihat pemeriksaan yang ada itu, mulai bulan Agustus polanya bergeser di mana? Yang saya periksa itu kebanyakan tinggal yang positif itu sisa-sisa virus, bukan virus dalam bentuk aktif. Hadirin rahimakumullah. Jadi artinya apa? Ini bukan karena kehebatan pemerintah Indonesia, bukan karena kehebatan Menteri Kesehatan, bukan karena kehebatan dokter, bukan karena kehebatan siapapun menangani virus ini, tapi ini memang ujian Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua,
Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak berkehendak untuk menurunkan azab kepada kamu selama kamu itu masih beristighfar. Ada di surat Al-Anfal. Selama kita masih istighfar, masih sholat, maka Allah sebenarnya tidak mengazab, hanya menguji saja. Cuman diuji inilah banyak putus asa. Lah banyak putus asa. Nah ini keadaannya. Mari kita evaluasi untuk itu. Hadirin rahimakumullah. Lanjut lagi, bahwasanya sekarang bagaimana kita keluar dari krisis ini? Kita terlalu fokus, kita terlalu percaya dengan kemampuan manusia. Hati-hati, ini termasuk tergolong dekat-dekat kepada syirik. Contoh, ada yang ngomong ini, penyakit ini, pandemi ini akan selesai kalau ada vaksin. Bukan, jangan ngomong seperti itu. Omongan juga saya luruskan. Yang meninggal dunia 300 orang itu di Sumatera Selatan, itu bukan meninggal dunia karena COVID, tapi meninggal dunia karena dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Nah ini bahasa sederhana, tapi ini kenceng. Dokter-dokter di seluruh Indonesia mengatakan, saya juga dokter, saya tidak sependapat. 100 lebih dokter gugur karena COVID. Bukan, karena memang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Saya diberitahu beberapa kasus yang kami rawat itu masuk dengan keadaan berat, sudah megap-megap, bahasa kita katik harapan. Sikok lagi masuk pasti ngobrol-ngobrol. Seminggu kemudian yang menggap-menggap sembuh, yang ngobrol-ngobrol tadi wafat. Jadi dari mana kita mau menyatakan ini kematian karena COVID? Dan saya boleh buktikan, seluruh dunia sudah melakukan penelitian, tidak ada yang mampu menyatakan bahwa mati karena COVID. Kalau mati karena serangan jantung secara medis bisa dibuktikan. Orang yang serangan jantung terjadi namanya infak miokard. Infak itu artinya jantungnya ini macam kabel itu konslet, apa namanya itu, warnanya jadi terbakar itu. Itu ada buktinya. Orang yang meninggal dunia karena stroke jelas, apalagi kalau stroke perdarahan hemoragik, maka ketika direkam otaknya, di otaknya banyak darah, itu jelas yang menyebabkan kematian secara medis. Sehingga boleh disebutkan meninggal karena stroke, meninggal karena serangan jantung. Tapi begitu disebut meninggal karena COVID, tidak ada yang bisa membuktikan. Maka yang penting bagi kita, mari kita bicara itu, jangan ngomong itu seolah-olah kita tidak punya Tuhan, seolah-olah kita ini bukan orang beriman. Kita ini orang beriman, dan apapun ini sudah saatnya Allah akan memberikan kepada kita hal yang baik. Maka kata kuncinya sekali lagi untuk keluar dari ini, WHO juga ngomong itu, galau-galau ngomong itu, saya ngomong 6 bulan yang lalu persis juga sama seperti itu. Apa? Bahwasanya kata kuncinya ada di imunitas. Imunitas itu ada dua. Satu, imunitas badan. Imunitas badan, bahasa mudahnya supaya kita paham semua, namanya antibody. Yang kedua, imunitas badan, mohon maaf, dalam bahasa kita orang Islam menyebutnya mana'ah. Oke. Ini imunitas badan kita. Oke. Kemudian yang kedua, imunitas mental, hati pikiran ini. Ini harus ada imunitas. Tadi imam kita dalam baca ayat, jangan kamu meloi perkataan atau gawe orang-orang kafir. Kita ini meloi mereka banyakan. Saya sebutkan nanti masalah protokol ini, yang sebenarnya mana mestinya protokol itu. Tapi intinya jangan meloi apa-apa yang dikatakan, apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, karena mereka melakukannya tidak berdasarkan iman. Kita ini berdasarkan iman, maka harus ada imunitas batin, imunitas mental. Di Al-Quran surat Al-Ahqaf, surat nomor 46, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka hendaklah kamu memiliki ulul azm, yaitu memiliki, dalam bahasa keren sekarang namanya resilience, ketahanan mental yang tidak goyah. Ini kita goyah dikit,
Cek nak ke mana cek? Ke masjid. Gek kena kamu. Oh iya tak usah di rumah baik tu. Tak punya mental yang bagus. Kita solat, ada kawan batuk. Nah, Covid itu, batuk itu. Saya kasih tahu, yang namanya batuk karena Covid itu, kalau ibaratnya 1 menit, dia batuk lebih dari 10 kali, nah barulah itu batuk namanya. Kalau cuma batuk sekali-kali itu mungkin ngasih tahu imam kepanjangan bacaan. Ada betul. Hadirinkumullah. Jadi harus punya mental yang bagus dan husnudzon. Apa kata Allah? Anna indallahni abdi bi, dalam hadis qudsi. Aku tergantung sangkaan hamba. Jadi kalau kita ini diuji oleh Allah, apakah Allah akan memusnahkan kita? Tidak. Innallaha bikum raufur rahim. Wala taqtulu anfusakum wa tahliku ila tahluka. Jangan sampai kamu jatuh ke dalam bahaya, jangan sampai kamu membunuh dirimu, karena Allah sayang kepada kita. Tidak mungkin Allah tidak sayang kepada kita. Subhanallah. Jadi oleh karena itu harus punya imunitas dua-dua ikut tadi. Yang satu adalah imunitas yang namanya antibody. Nah, antibody ini sudah saya ulangi beberapa waktu yang lalu, bisa ditumbuhkan, tidak usah pakai vaksin. Saya terangkan sekarang, vaksin sampai hari ini belum ada yang bisa menumbuhkan antibodi lebih dari 70%. Dalam ilmu kedokteran, kalau belum lewat 70% berarti belum dianggap efektif. Ya, sementara Indonesia sudah melakukan ijon. Tahu ijon? Vaksinnya belum ada lah, nak dibeli lah, nunjuk DP. Lemak lah nunjuk DP, beli burgo sama lakso. Ceto kira-kira. Jadi bukan apa-apa, ini contoh. Belum ada sampai hari ini, belum ada. Kemarin baru-baru ini WHO mengatakan sudah ada vaksin dari Cina, dari mana? Tidak ada. Tidak ada, boleh kita uji. Karena vaksin kalau mau keluar harus dipublikasi dulu, disiarkan dulu, kemudian apa buktinya, baru kemudian boleh jadi vaksin. Belum ada, karena kurang dari 70% dia mampu untuk menimbulkan antibodi. Sekarang yang lebih dari 70% apa? Saya ulangi lagi, nomor 1, cukup tidur. Cukup tidur. Sampai Rasulullah Muhammad SAW memberi contoh, kalau malamnya kurang tidur, maka Rasul tidur di siang hari kira-kira 1 jam. Kira-kira 1 jam Rasul tidur itu. Ya kira-kira seputaran setelah sholat zuhur lah, kira-kira itu. Saking tidur itu penting. Yang kedua, cukup makan. Ya, cukup makan seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ard, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulah. Wahai orang-orang beriman, makanlah rezeki yang punya kamu, yang halal, yang baik, makanlah. Kalau manusia perintahnya begitu, karena ayat sebelumnya dikatakan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi orang beriman sama manusia biasa beda. Kalau manusia biasa boleh makan yang bagus-bagus yang ada di bumi ini, tapi kalau orang beriman hanya boleh makan di bumi ini yang jadi rezekinya. Jadi kalau bukan rezeki kita, tidak boleh kita makan. Contoh mudahnya ini, ada kondangan, kita tidak diundang. Kalau kita orang beriman, kita tidak boleh datang makan di situ, karena kita orang beriman, itu bukan rezeki aku. Tapi kalau manusia lajulah, ecak-ecak pakai apa? Pakai batik, kemudian mampir makan, tidak apa-apa, itu manusia. Tapi kalau orang beriman, disebutkan oleh Allah, beda ayatnya. Ini ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158 dan 162. Yang pertama, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, silahkan makan yang ada di bumi. Jadi yang ada di bumi ini silahkan makan, yang bagus-bagus silahkan. Tapi kalau orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang rezeki kamu, jangan yang lainnya. Ini orang beriman. Hadirin Allah. Jadi yang kedua cukup makan, yang ketiga cukup gerak. Gerakan yang paling bagus sudah saya sebutkan adalah sholat. Jadi kapan kita sholat sempurna, insya Allah gerakan kita adalah gerakan yang terbagus dan kita sehat. Orang yang sholat pada waktu berdiri seperti ini, berdirinya kan orang sholat bagus. Alladzi yaraka hina taqum, yaitu Allah melihat pada waktu kamu berdiri sholat. Berdirinya kita bagus, bukan berdiri seperti orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Berdirinya bagus, sehat berdiri mainnya. Kemudian rukuknya bagus.
sujudnya melek matanya sehingga tekanan darahnya turun. Subhanallah, bagus kalau ini. Di luar kita tinggal contoh gerakan sholat. Apa gerakan sholat itu? Gerakan yang terbagus. Di luar kita berdagang dengan cara gerakan seperti sholat. Apa? Wasjudu warka'u. Kita ada ruku, ada terima kasih, ada usaha, ada itu, gerakan seperti itu. Cukup. Yang keempat adalah pikiran positif. Sudah, pikiran positif. Yakin kita ini dijamin Allah. Apa kita tidak yakin dijamin oleh Allah Subhanahu? Nah, kalau dengan 4 tadi, cukup tidur, cukup makan, cukup gerak, pikiran positif, maka imunitas antibodi tadi akan lebih dari 70%, dan itu sudah cukup. Dan insya Allah kita yang ada di dalam pertemuan ini termasuk orang yang merasakan itu. Jadi jangan ada lagi pikiran-pikiran negatif. Contoh, ada yang nanyo, dokter dewek ragu, kita ini kelihatannya sehat tapi belum tentu sehat. Kenapa berpikir suudzon seperti itu? Saya sampaikan ini ilmunya, ilmunya. Dalam bahasa Inggris, sakit artinya disebut dengan kata-kata disease. Disease itu berasal dari kata diseasy, tidak mudah. Jadi kalau begitu, kalau mudah berarti sehat, kalau tidak mudah berarti tidak sehat. Sekarang cirinya saja, ciri sehat. Hadirin, sehat tak kamu kalau ini? Apa buktinya? Apa pemeriksaan lab atau apa itu? Apa ya? Mudah saja. Ciri sehat cuma 2. Kalau ini 2, sudah tidak usah khawatir. Satu, tidak lemes. Lemes tak ini? Kalau lemes tidak sampai sini kamu. 1. Yang kedua, nafsu makan tidak turun. Ini caknya mambu-mambu burgo ini sudah. Hah? Jadi kalau 2 itu ada, tidak lemas dan nafsu makan tidak turun, berarti sehat. Selesai. Saya mau sampaikan apa hubungannya dengan COVID. Ciri COVID yang utama 2 itu. Kalau ada 2 gangguan ini, kemungkinan orang ini kena COVID. Baru bisa ngomong begitu. Ini semua sudah kami catat juga, dan dalam penelitian juga di rumah sakit saya catat. Semua orang yang positif COVID selalu ada 2 ini. Kalau yang lainnya belum tentu ada. Sesak napas belum tentu ada. Demam-demam yang tinggi belum tentu ada. Tapi lemes dan nafsu makan hilang itu pasti ada. Jadi kalau 2 itu kita nggak ada, berarti kita sehat. Sudah selesai itu, baik. Jangan nak curiga-curiga. Caknya aku ini tidak sehat. Suudzon berarti. Makan bobo. Alhamdulillah. Jadi ini kunci imunitas antibodi. Yang terakhir adalah imunitas mental. Ini yang lebih penting. Kenapa? Saya sebutkan saja persentasenya. Imunitas mental itu kira-kira 75%. Tolong camkan, 75%. Imunitas badan itu cuma 25%. Jadi mental yang kuat itu akan sehat ketimbang mental yang sakit. Oke. Nah, mental yang kuat disebutkan di Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah asyifa'u lima fis sudur. Jadi kalau mau punya mental yang kuat, bacalah Al-Quran. Sudah 6 bulan ini, apakah kita sudah hatam? Ini yang mudah saja. 6 bulan ini apakah kita sudah hatam Quran selama pandemi ini? Kalau COVID aku yakin hatam galau gitu. Bangun tidur nyingok COVID yang di handphone tuh. Sampai nak tidur baca COVID. Lah baca Quran belum kira-kira tuh. Saya sampaikan kepada orang-orang yang sering komentar di mana saja itu berada, termasuk yang nonton acara kita ini, ya, tolong camkan, jangan banyak komentar kalau belum baca Al-Quran. Kira-kira betul. Karena semua jawabannya ada di Al-Quran. Maka dengan baca Al-Quran mental kita akan menjadi kuat. Itu imunitas. Dan penutupnya, mari kita bersyukur. Ada 5 yang perlu kita syukuri. Nomor 1, kita bersyukur masih hidup. Masih hidup berarti masih ada kesempatan. Nomor 2, kita bersyukur karena kita beriman. Orang yang beriman berarti orang yang makna hidupnya ada. Orang yang tidak beriman haba'an mansura.
Orang yang tidak beriman, maka orang itu makna hidupnya nol. Mohon maaf, ada orang beriman meninggal dunia, maka dijamin amalnya akan dikali minimal 1. Misalnya amalnya ada 10 dikali 1 sama dengan 10. Itu kalau orang beriman. Contohnya mah itu. Orang yang tidak beriman alias orang kafir, amalnya misalnya 100, tapi nilainya di sisi Allah 0. 100 dikali 0 sama dengan 0. Jadi tolong camkan ini. Ini penyesalan, betul-betul penyesalan. Maka siapapun yang mendengar, siapa yang melihat ceramah ini, hendaklah sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum masuk Islam, segera masuk Islam. Dengan adanya COVID ini tambah jelas bahwasanya. Ada yang bilang sama saya, Prof, saya takut nanti mati. Apakah Prof takut mati juga? Yo, aku takut mati juga nih. Tapi takut mati kita beda. Bukan matinya yang kita takuti, tapi cara matinya. Maka kita mengatakan ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Maka kita minta matinya dalam keadaan baik. Kalau soal matinya memang sudah ceto, sudah pasti. Tapi soal bagaimananya itu yang kita takutkan. Maka kita harus mati dalam keadaan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ketiga, kita bersyukur sehat. Tadi masih ingat sehat apa dia tadi? Tidak lemas, makan lemak. Nah itu cirinya, biar mudah, biar diingat. Yang keempat, kita bersyukur setiap hari kita bertambah ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajari kamu dengan ilmu yang ilmu itu tidak perlu pakai guru. Kira-kira begitu. Jadi sampai tidak pakai guru pun akan diajari oleh Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu takwa, ilmu itu akan diilhamkan kepada kamu. Apalagi kita memang dalam keadaan sekarang ini bukan lagi nunggu ilham, tapi memang ini taklim, ini belajar betul. Maka ilmunya ditambah penuh keberkahan. Dan yang kelima adalah kita bersyukur atas materi. Kita masih punya yang bisa dimakan, walaupun mungkin kita makan sekarang lah berkurang, lah tinggal sedikit, jadilah masih ada yang bisa dimakan. 5 rasa syukur itu. Kemudian penutupnya saya sampaikan kepada kita semua, yang disebut protokol itu ada 5. Jadi protokol itu bukan pakai masker baik, ada 5. Tolong camkan ya, ada 5. 1, protokol itu nomor 1 adalah berilmu. Jadi kalau tidak berilmu berarti orang itu tidak pakai protokol. Ingat, saya kasih contoh mudahnya saja ini. Kemarin ada razia apa? Masker. Ini saya bilang, kenapa yang manusia silver apa segala macam itu, yang di pinggir-pinggir jalan yang ngemis-ngemis yang segala macam tidak pakai masker itu tidak dirazia aja kok. Ini masalah ilmu. Ngapa yang dirazia yang nak ke masjid deh? Ada anak saya mau pergi ke masjid, lupa nggak pakai masker, disuruh balik. Untuk apa gara-gara? Yang lebih penting yang di jalan-jalan bisa. Jadi ilmu, nomor 1 ilmu. Yang namanya protokol itu ilmu, semua harus berilmu. Yang nomor 2, ya, yang disebut protokol adalah yang positif isolasi. Sudah selesai. Jadi yang positif jangan kemana-mana, isolasi. Bisa di rumah sakit, bisa di rumah sendiri. Yang ketiga, yang namanya protokol itu 3M. Mencuci tangan kalau kita wudhu, selesai sudah. Menjaga jarak tadi, tidak usah ke rumah sakit kalau tidak perlu. Tidak usah ketemu wong sakit, kalau ada wong sakit doakan baik. Jaga jarak dari yang sakit. Kemudian memakai masker. Memakai masker itu tidak pakai masker di mana-mana. Dalam rumah pakai juga. Ya, sampai ngobrol juga pakai masker. Bukan, pakai masker tadi utamanya di 3 tempat tadi. Tempat yang sempit, tempat yang tertutup, tempat yang ramai. Itu pakailah di situ. Yang ramai tidak keruan, bukan ramai keruan. Ini masjid ramai keruan. Oke. Kemudian yang keempat protokolnya adalah menjaga imunitas. Sudah saya terangkan tadi. Yang kelima, ini yang paling pokoknya. Protokol kesehatan itu adalah yang sehat silahkan berkumpul, yang belum sehat atau dalam keadaan sakit tinggallah di rumah, tapi bukan di dalam kamar, ya berkeliling bersihkan rumah segala macam. Tapi intinya itulah 5 protokol.
Sekarang yang disebutkan protokol baru 3, baru masker, cuci tangan, sama menjaga jarak. Yang lain bukan protokol, padahal protokol ada 5 ini tadi. Nah, kalau kita melakukan 5 ini, insya Allah kita sudah melakukan 5-5-nya. Satu, ilmu, kita senantiasa belajar. Kedua, saya ulangi tadi, yang sakit isolasi, selesai. Yang ketiga 3M. Yang keempat tadi adalah imunitas, kita lakukan. Yang kelima adalah kita semua ini yang sehat, silahkan datang ke masjid, silahkan berdagang, silahkan bekerja. Selesai sudah. Kalau dakma itu kita tidak akan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini adalah bagian dari kita galo-galo. Allah menguji kita dengan kesabarannya, kesabaran kita galo-galo. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, teruslah sabar, lipat gandakan sabar kita, dan tetap kokoh kita dalam agama ini. Jangan berenggut kemana-mana, dan kita berhati-hati dalam hidup ini. Waspada tetapi tidak ketakutan. Saya ulangi, waspada tapi tidak ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, ternyata selama ini kami zalim, kami lalai dengan nikmat-Mu ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami, tentulah kami menjadi orang yang merugi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Allah, ampuni dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang sudah wafat mendahului kami. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di antara kami yang masih hidup ini iri dengki di hati kami. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Karuniakan kepada kami senantiasa ya Allah petunjuk-Mu, ketakwaan, kemuliaan dan kekayaan dalam segala hal. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wahai Allah, jangan ada dosa kami berapapun banyaknya kecuali Engkau mengampuninya. Jangan ada kesusahan dalam hidup kami kecuali Engkau meringankannya. Jangan ada hutang atau amanah di pundak kami kecuali Engkau melunasinya. Wahai Allah, jangan ada yang sakit di antara kami kecuali Engkau menyembuhkannya. Wahai Allah, jangan ada kebutuhan kami, harapan kami di dunia dan di akhirat kecuali Engkau mencukupkan untuk kami. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wahai Allah, kami berlindung dari penyakit kulit, dari penyakit gila, dari penyakit yang membahayakan termasuk COVID-19 ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum astaghfirullah alazim. Billahi taufiq wal hidayah.